Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia untuk seluruh kerabat desa Indonesia. Baik, berjumpa kembali kita di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan setiap hari Jumat, topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Ini ada yang sudah raise hand, kita beri kesempatan untuk Bang Emri. Monggo langsung gabung bersama kami, Bang. Bang Emri, ya, bisa gabung? Oke. Baik, terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin, Gus, terkait dengan SDGs di dashboard pemutakhiran data SDGs kita. Nah, ini ada apa namanya penyampaian dari enumerator atau pendata di desa nih, Gus. Terkait dengan di saat mereka melakukan mencoba untuk mengupload apa namanya data kuesioner, itu mereka harus menyelesaikan sampai akhir ujung, Gus, baru bisa dilakukan save atau complete. Nah, harapannya permintaan kami gitu kan di setiap lembar itu, Gus, sebelum di next itu kan bisa di save, Gus. Nah, ini keluhan Ya, bagi kawan-kawan nih, Gus. Itu it- itu yang pertama, Gus. Kemudian yang kedua terkait dengan data IDM, ini kemarin kami juga mencoba diskusi dengan Kang Iman itu, Gus. Itu jangan kita hanya sekedar mengisi data IDM ini kita selesai 100%. Sementara isian data itu mungkin banyak yang anomali. Karena kami mencoba mencek detail per detail pertanyaan itu. Ternyata di situ tuh ada yang pertanyaan di atas itu sinkron dengan pertanyaan yang di bawah. Salah satu contoh, hmm, jumlah penduduk. Nah, kemudian pertanyaan di bawahnya kan ada jumlah penduduk berdasarkan dari usia. Nah, itu kalau hmm. seandainya kita jumlahkan, jumlah penduduk berdasarkan usia itu harus sinkron dengan jumlah penduduk yang kita isi di atasnya. Nah, Ya, betul. kemudian jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah, ini anomali nih, Gus. Saya pernah mencoba untuk mencek itu di desa saya pun seperti itu gitu kan. Nah, kemudian ada juga mungkin jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk itu kan apa kakak. Kakak itu mungkin banyak tuh di bawahnya itu yang nyinkron dia dengan jumlah kakak. Salah satu contoh itu kakak terkait dengan yang memiliki rumah tidak memiliki rumah. Nah, itu bagian ke bawah di pemukiman kalau saya tidak salah itu, Gus. Jadi artinya ini ini kita TPP baik itu PLD dan PD itu harus meng-cross check data itu gitu kan. Nah, itu terkait dengan data IDM nih, yang data anomali mungkin di saat apa, terutama sekali itu mungkin luas wilayah. Luas wilayah, kemudian ini perlu juga kita perhatikan kalau bisa itu kan disinkronkan dia dengan data BPS yang ada di kabupaten. Dalam BPS itu kan ada luas wilayah per kecamatan, kemudian dia ada luas wilayah per desa kalau tidak salah itu. Nah, ini jika seandainya nanti data ini di saat kabupaten dimunculkan oleh TAPM melaporkan data IDM, kemudian kalau seandainya kabupaten itu jeli melihat data ini, di dashboard kan sudah dimunculkan itu ada luas wilayah di bagian pojok kiri dalam dashboard kita itu. Kalau seandainya kabupaten Pemda itu jeli, dia mempertanyakan kita, nah ini kita juga TPP yang nanti yang apa namanya yang tidak profesional. Loh, ini kok luas wilayah di desa itu besar daripada luas wilayah yang ada di kabupaten. Nah, ini kan menjadi bumerang bagi kita. Ini kami mengharapkan itu bagi TAPM yang ada di kabupaten, jangan di desa lah, kami di bawah di kecamatan ini agar mengejar, oh tanggal 1 Juli atau minggu pertama di Juni itu harus selesai, kita harus selesai verifikasi. Ya jangan seperti itu gitu kan. Nah, jadi ini harapan kami kepada Bapak yang apa yang TAPM yang ada di kabupaten, karena itu kami cek satu persatu tuh, Bos. Kemudian terkait dengan Hmm. stunting yang Gus sampaikan tadi, di dalam apa pemantauan di dalam UNEF DD Gus Ivan itu kan kita ada di progres APBDes itu kan dimunculkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan dari Permendes nomor 8. Jadi ada 19 tagging 19 tagging yang Gus munculkan itu saya mencoba juga berinovasi. Gus saya munculkan membuatkan semacam apa namanya tabel. Jadi
di APBD saya itu per masing-masing apa namanya per masing-masing kecamatan saya buatkan tabel progres untuk BUMDes itu berapa persen, kemudian untuk stunting itu berapa persen itu saya ambilkan dari Monef dana desa itu kan. Nah terkait dengan itu tadi gue sampaikan penggunaan dana desa untuk stunting di tahun 2023 ini turun. Nah saya mungkin menganggap itu tidak turun Gus, tidak turun. Tapi kawan-kawan TPP itu di saat men-tagging, dia memasukkan APBD ke dalam FDD, men-tagging kegiatan itu mungkin tidak sesuai. Nah, itu makanya kami mengharapkan tagging itu kalau bisa kita samakan lah mungkin dari Kemendes itu membuatkan listnya. Bisa jadi kegiatan kegiatan di apa namanya kode rekening di dalam Siskudes yang ini itu masuk dia ke tagging stunting. Nah, bisa jadi mungkin kan ada pemukiman tuh Gus, pemukiman terkait dengan rumah tidak layak huni itu masuk ke stunting. Nah, gitu loh. Jadi kita satu persepsi, jangan-jangan turunnya itu akibat kita salah men-tagging aja, Gus. Sementara memang anggarannya itu memang ada untuk stunting gitu loh. Mungkin itu, Gus, terkait dengan pertanyaan yang pertama itu terkait dengan save di setiap lembar di SDGs, Gus. Mungkin itu Mbak Tias, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Emri. Baik, ada 3 poin yang disampaikan oleh Bang Emri. Bapak bisa langsung ditindaklanjuti, dijawab. Iya, terima kasih Bang Emri. Ini sudah langsung saya sampaikan, saya tagih ini tim teknisnya kenapa belum selesai-selesai yang urusan auto save itu sama yang apa namanya itu kode desa terbaru sehingga tempatnya Ustadz itu bisa bisa langsung terisi. Kemarin juga kepala dinasnya karena kebetulan di Jakarta kemudian menyampaikan secara langsung desa-desa baru ini kami belum bisa isi. Apakah nanti khawatirnya ada hal-hal yang eh, ya yang punya efek ke sana begitu. Jadi karena itu kemarin langsung kami rapatkan sih eh, supaya bisa langsung dikerjakan gitu. Baik. Untuk apa namanya Bang Emri Berkaitan dengan kayaknya pendataan di IDM yang memang perlu benar-benar dicermati atau diverifikasi. iya benar itu sorry dari tahun ke tahun memang selalu ada apa ya cleaning data dulu ketika kami menggunakan data IDM. Seharusnya cleaning data itu ya idealnya ya kita sudah punya mentor dan kemudian juga ada pemerintah daerah. Tapi kan memang kondisinya menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih cenderung melihat item-item yang menyusun IDM, kemudian di karena itu yang mencek pemerintah daerah, jadi ketika yang mengisi pendamping pun jadi nggak ada koreksi ke atas gitu. Jadi itu jadi masalah. Kalau perlu nanti kami kami download data sekarang supaya kami bisa melihat apa yang tidak cocok itu di desa-desa mana saja. Nanti kami sampaikan lagi melalui misalnya via daily report. Tadi sudah diberi contoh Bang Emri untuk itu. Untuk yang lain-lain Bang Emri, kayaknya saya kirim tim ke pesisir selatan saja. Nanti biar bisa diskusi lebih lanjut. Karena Baik. pada saat yang sama ini BPI bersama PDP, Pembangunan Desa dan Pedesaan, PDP hendak mengeluarkan panduan untuk apa namanya itu, untuk tagging APBDes dan praktis untuk bagian atau bab mengenai tagging itu diminta diisi oleh oleh BPI gitu. Karena Bang Emri sudah membuatnya di tempat kami juga sudah ada tim yang membuatnya nanti biar sekalian apa namanya
ya dicek diskusi bareng lah offline gitu. Betul. Karena Karena nggak bisa mengundang BMNG ya berarti sebaliknya harus mengirim tim ke sana itu. betul Lebih Bapak. mudah mengirim tim daripada mengundang. Betul sekali. Ya, luar biasa keren. Karena memang antara rencana dan realisasi jika taggingnya tidak sama maka akan berpengaruh pada hasil Pak nanti. Jadi Ya benar. ketika rencananya taggingnya ternyata terkait dengan stunting, tapi di realisasinya terkait dengan hal lain. Jadi ya memang ini perlu pedoman yang digunakan oleh khususnya PLD lebih dulu karena ini nanti ranahnya yang Iya, iya, adalah PLD. iya. Saya punya pengalaman keterkaitan dengan pertanyaannya Bang Emri yang kedua, Bapak, untuk anomali data IDM yang ada di desa ketika desa melakukan proses input pemutahiran IDM. Jadi kemarin ada salah satu desa kami itu melakukan proses penginputan dan ternyata di situ not value atau tidak bisa terbaca perkembangan desanya. Ketika desa bertanya kepada kami, Mbak, tolong diverifikasi kenapa kuesioner saya yang saya unduh itu value, tidak ada nilainya, tidak ada desa berkembang atau majunya. Ketika kami cek, ternyata ada satu kolom, di situ tertulis mohon dicek kembali keterkaitan dengan skor akses listrik yang ada di desa. Jadi ketika kami Hmm, cek di situ skornya seharusnya adalah kakak, tapi yang dimasukkan individu. Jadi itu kan ya, sesuai dengan data di atasnya. Jadi sebenarnya kalau ada hal yang sifatnya anomali, sistem itu sudah langsung memberikan kode. Contohnya ini ketika desa dampingan kami mengisi skor akses listriknya berbasis individu yang diminta kakak itu sistem sudah tidak mau. Jadi ada tulisan not value gitu. Jadi untuk teman-teman PLD nanti jika ada hal-hal seperti ini nanti ya itu tadi seperti disampaikan oleh Bang Emri ada data yang memang berkaitan. Jadi kalau di atas datanya misalnya 1.800 untuk kakaknya, kemudian untuk akses listriknya diisi 2.000 itu sudah tidak bisa. Jadi nilainya sudah langsung ada tanda flash value gitu. Seperti itu Bapak, monggo nanti teman-teman sekali lagi memang verifikasi awal ada di PLD. Jadi sebelum PLD melakukan submit karena nanti kan desa pasti laporan, Mbak tolong disubmit. Ini berita acaranya. Nah, sebelum berita acara diunduh kan pasti ada apa ya? Kalau memang ada kekurangan, ada hal yang tidak benar itu nilai desanya, status desanya belum muncul. Jadi monggo nanti tetap melakukan pendampingan. Kalau memang ada kendala segera disampaikan secara berjenjang. Closing statement Bapak untuk topik hari ini. ya. Jadi apa namanya? Jelas lah kita tidak mungkin mundur lagi. Kita akan maju terus meskipun banyak tantangan. Ya kita hadapi dan kita selesaikan. Gitu Mbak Tes. Jadi maju terus. Luar biasa, maju terus semua semangat selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku tenaga pendamping profesional. Semua muaranya adalah untuk kesejahteraan desa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di forum ini. Bapak, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, selamat libur panjang. Have a nice, have a nice weekend, Bapak. Kita ketemu lagi di minggu depan di forum Ruang Cakap SDGs Desa. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selalu ikuti kami di Ruang Cakap SDGs Desa bersama Kepala Badan BPI Kementerian Desa PDTT. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Ruang Cakap SDGs Desa, kita makin cakap, desa makin mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.